Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera buat anak-anakku di rumah. Tetap semangat belajar dalam kondisi pandemi COVID-19. Pada kali ini, bersama Pak Bayu Sigit Jaksono, kita belajar IPA kelas 7 semester 2 tentang lapisan bumi dan ancaman bencana alam, bagian pertama. Ingat, senantiasa biasakan diri untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan dengan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam IPA, maju bersama, hebat semua. Lapisan bumi. Permukaan bumi atau geosfer merupakan lapisan bumi yang terletak di permukaan atau di bawahnya yang berpengaruh terhadap kehidupan di bumi baik secara langsung maupun tidak langsung. Geosfer adalah suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi di permukaan bumi. Hal tersebut meliputi lapisan atmosfer, litosfer, biosfer, hidrosfer, serta antroposfer. Geosfer berasal dari kata geo yang berarti wilayah dan sphere yang berarti menaungi atau yang mengelilingi. Struktur lapisan bumi terdiri atas 1. Lapisan kerak bumi dengan ketebalan 32 km. 2. Selimut bumi dengan ketebalan 2900 km yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu litosfer, astenosfer, dan mesosfer. 3 adalah inti bumi dengan jari-jari 3500 km yang terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Kerak bumi atau crust. Kerak bumi adalah lapisan terluar yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5 sampai dengan 10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20 sampai dengan 70 km. Penyusun kerak samudra yang utama adalah batuan basalt, sedangkan kerak benua batuan penyusun yang utama adalah granit yang tidak sepadat batuan basalt. Kerak bumi dan sebagian mantel bumi membentuk lapisan litosfer dengan ketebalan total kurang lebih 80 km. Temperatur kerak meningkat seiring kedalamannya. Pada batas terbawahnya, temperatur kerak menyentuh angka 11.100 derajat Celcius. Kerak dan bagian mantel yang relatif padat membentuk lapisan litosfer. Litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu litos artinya batuan dan sfera artinya lapisan. Litosfer adalah bagian terluar dari bumi yang padat. Litosfer mempunyai bagian atas mantel dan kerak bumi menjadi bagian terluar dari struktur bumi. Litosfer sendiri merupakan lapisan kulit bumi yang tersusun dari batuan dan mineral. Batuan litosfer adalah batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Litosfer memegang peranan penting dalam kehidupan tumbuhan. Tanah bisa terjadi jika batuan di litosfer mengalami degradasi, erosi, maupun proses fisika lainnya. Batuan kecil dan pasir bercampur dengan hasil komponen organis makhluk hidup yang kemudian membentuk tanah untuk digunakan tempat hidup berbagai organisme. Bagian-bagian penyusun litosfer. 1. Lapisan siar. Tersusun dari logam silisium dan aluminium yang berbentuk senyawa SiO2, silikon dioksida, dan Al2O3 aluminium oksida. Pada lapisan ini terdapat batuan sedimen, granit, andesit, dan batuan lain yang ada di daratan benua. Lapisan siar merupakan lapisan kerak bersifat padat dan berbatu. Litosfer ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kerak benua merupakan benda padat yang terdiri dari batuan granit di atas dan batuan beku di bawah. Kerak ini sering dikenal sebagai benua. Kerak samudra merupakan benda padat yang terdiri dari endapan laut di atas dan batuan vulkanik di bawah. Dan yang paling bawah lagi adalah batuan beku, gabbro, dan kridolit. Lapisan ini terdapat di dasar samudra.
2. Lapisan sima, disebut juga sebagai lapisan silisium magnesium. Lapisan yang tersusun oleh logam silisium dan magnesium dalam senyawa SiO2 atau silikon dioksida dan MgO atau magnesium oksida. Lapisan ini lebih berat dibandingkan dengan lapisan sial karena mengandung besi dan magnesium. Lapisan ini bersifat elastis dan mempunyai ketebalan sekitar 65 km. Bentuk muka bumi pada lapisan litosfer akan tampak sebagai berikut. Selimut atau mantel. Mantel bumi merupakan lapisan bumi yang terletak di atas lapisan inti bumi. Antara dua lapisan tersebut dibatasi oleh lapisan yang disebut dengan Gutenberg's discontinuity. Batas antara inti dan mantel bumi yang terletak di antara mantel silikat dan inti luarnya yang mengandung besi dan nikel. Batas ini terletak antara kedalaman kira-kira 2.891 km di bawah permukaan laut. Pada lapisan mantel bumi, komposisi didominasi oleh senyawa magnesium. Lapisan mantel bumi dibagi menjadi dua, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Mantel atas atau asthenosfer berada pada kedalaman 400 km dengan lapisan yang bersifat plastis dan semi-plastis. Hal tersebut dikarenakan suhu dan tekanan pada mantel atas berada pada kondisi setimbang. Mantel bawah atau mesosfer bersifat padat yang kedalamannya mencapai 2.900 km yang mengandung besi dan mineral sima, silikon, magnesium. Pada bagian bawah lapisan suhunya mencapai 3.000 derajat Celcius. Lapisan tersebut bersifat padat dikarenakan adanya tekanan dari lapisan di atasnya. Inti bumi atau core. Inti bumi terdiri dari material cair dengan penyusun utama logam besi 90%, nikel 8%, dan lain-lain yang terdapat pada kedalaman 2.900 sampai dengan 5.200 km. Lapisan ini dibedakan menjadi lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Lapisan inti luar tebalnya sekitar 2.000 km, terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 3.900 derajat Celcius. Inti dalam merupakan pusat bumi berbentuk bola dengan diameter sekitar 2.700 km. Inti dalam ini terdiri dari nikel dan besi yang suhunya mencapai 4.500 derajat Celcius. Ancaman bencana alam. Telah kita ketahui bersama bahwa negara kita, Indonesia, adalah negara ketiga di dunia yang mempunyai gunung berapi terbanyak di dunia. Indonesia memiliki 139 gunung berapi. Sebagian besar gunung berapi yang ada di Indonesia terletak di busur Sunda, yaitu zona yang membentuk Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Hal ini pula yang mengakibatkan terjadinya pergerakan lempengan pada lapis kerak bumi. Dengan mengetahui lapisan-lapisan tersebut beserta dampaknya dari pergerakan lapisan bumi tersebut, kita dapat melakukan upaya penanggulangan bencana alam yang akan dan dapat terjadi di planet kita. Untuk memahami pergerakan struktur bumi, kita simak penjelasan tayangan berikut. Berdasarkan struktur bumi, ada dua teori mendasar yang perlu dipelajari. Yang pertama, teori tektonik lempeng, dan yang kedua, teori gempa bumi dan gunung berapi. Yang pertama, teori tektonik lempeng. Berdasarkan teori ini, kerak bumi dan bagian atas dari mantel bumi terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian ini disebut lempeng. Lempeng bersifat plastis dan dapat bergerak di lapisan ini. Ketika lempeng bergerak, akan terjadi interaksi saling menjauh dan memisah. Selain itu, lempeng juga bisa saling mendekat hingga terjadi tubrukan. Apabila dua lempeng saling menjauh, lempeng tersebut bersifat divergen. Divergen ini akan mengakibatkan peristiwa patahan atau retakan. Ketika dua lempeng saling mendekat, maka pergerakan tersebut disebut konvergen. Pergerakan lempeng secara konvergen akan mengakibatkan tabrakan antar lempeng.
Yang kedua, teori gempa bumi dan gunung berapi. Gempa bumi adalah energi yang terjadi di permukaan bumi akibat pergerakan lempeng. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya akan semakin besar dan kerusakan semakin parah. Begitu juga sebaliknya. Bumi juga melepaskan gelombang atau getaran yang merambat yang disebut gelombang seismik. Ketika gempa terjadi di dasar laut, gerakan lempeng tersebut akan mendorong air laut ke atas sehingga timbul gelombang yang besar dan kuat yang biasa disebut tsunami. Gunung berapi. Selain gempa bumi, efek dari pergerakan lempeng adalah terbentuknya gunung berapi. Gunung berapi adalah proses naiknya magma ke permukaan yang menyebabkan erupsi. Saat terjadi erupsi, magma dan material lainnya dikeluarkan melalui kawah gunung berapi. Berikut adalah bencana alam akibat pergerakan bumi. Gunung Merapi yang meletus di Jawa dan Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Gempa tektonik yang terjadi di NTB dan Palembang. Tsunami Aceh akibat patahan yang terjadi di laut. Likuifasi akibat pergerakan lapisan divergen yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. Demikianlah kegiatan belajar pada kesempatan kali ini. Kita berjumpa lagi pada materi berikutnya, bagian kedua, yaitu hidrosfer. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan karena wabah COVID-19 belum berakhir. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.